Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada video pembelajaran kita yang selanjutnya. Kali ini kita sudah sampai di bab kelima, yaitu mengenai kalor dan perubahannya. Tetapi pada video pembelajaran kali ini kita hanya membahas mengenai kalor dan perubahan suhu benda. Nah, kita punya dua benda nih. Di sini ada air yang sedang mendidih, di mana air yang mendidih ini suhunya pasti sangat tinggi. Sedangkan yang di sebelah kanan ada es batu. Es batu itu suhunya pasti sangat rendah. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan kedua benda ini suhunya berbeda? Apa yang menyebabkannya? Apa yang ada di dalamnya? Nah, ternyata setelah diselidiki, suhu dari tiap benda itu berbeda akibat adanya yang namanya kalor. Jadi akibat adanya kalor, suhu dari tiap benda itu berbeda. Nah, apa itu kalor? Kalor itu sebenarnya adalah energi panas yang terkandung dalam benda dan dapat berpindah. Jadi itu adalah kalor. Energi panas yang terkandung di dalam benda dan dapat berpindah. Jadi dari gambar ini, air yang mendidih memiliki energi panas yang lebih banyak di dalamnya dibandingkan dengan es batu. Karena apa? Karena di dalamnya banyak kalor, maka suhunya pasti akan tinggi. Nah, energi panas yang banyak menyebabkan suhu itu meningkat. Ya. Oke. Nah, kalor dapat mengakibatkan dua hal. Yang pertama adalah mengubah suhu benda. Yang kedua adalah mengubah wujud benda. Jadi ada dua hal, mengubah suhu benda dan mengubah wujud benda. Kita lanjut. Yang kita bahas adalah ini, kalor dan perubahan suhu. Ya, kalor dan perubahan suhu benda. Nah, di sini kita punya air penuh di dalam sebuah panci. Kemudian air ini kita berikan kalor. Nah, air ini kita berikan kalor. Dari mana kalornya? Kalornya dari kompor. Ya, energi panasnya dari kompor. Nah, air ini kita berikan kalor. Suhunya awalnya normal ataupun sedang. Kemudian setelah kita berikan kalor, suhunya akan mengalami peningkatan. Suhunya akan naik. Jadi jika kita berikan kalor kepada suatu benda, maka suhunya akan naik. Sebaliknya, jika air yang panas, yang suhunya tinggi, jika kita tidak panaskan lagi, maka air yang panas ini, suhu yang tinggi ini, akan melepaskan kalor. Dia akan melepaskan kalor keluar ke lingkungan, ke udara. Dia akan melepaskan kalornya. Akibatnya apa? Suhunya akan kembali turun. Suhunya kembali turun, maka airnya akan tidak panas lagi. Jadi begitu. Kalau dia mendapatkan kalor, suhunya naik. Kalau melepaskan kalor, suhunya turun. Kemudian ada air yang di dalam gelas. Kemudian kita panaskan dengan ini, dengan air yang di dalam panci. Kita bandingkan keduanya. Maka yang mana yang memiliki ataupun memerlukan kalor yang lebih banyak? Antara air yang dipanaskan sebanyak satu gelas dengan air yang sebanyak satu panci. Nah, ternyata diketahui bahwa kalor yang dibutuhkan lebih banyak yang di dalam panci. Karena apa? Karena masanya ataupun jumlah airnya lebih banyak daripada yang ada di dalam gelas. Ya, jadi air di dalam gelas ataupun yang masanya sedikit itu memerlukan lebih sedikit kalor. Oke. Jadi dari gambar tadi dapat disimpulkan dua hal. Yang pertama adalah semakin besar kenaikan suhu benda, maka kalor yang diperlukan juga semakin besar atau semakin besar pula. Yang kedua adalah semakin besar massa benda, maka kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya semakin besar pula. Jadi dari gambar tadi ada dua hal ini yang harus kita ketahui, poinnya ini yang harus kita ketahui. Nah, Pak, kemudian bagaimana cara kita mengetahui, Pak, kalor ini berapa kalor yang dibutuhkan untuk merubah suhu benda? Misalnya air yang
awalnya dingin, kemudian menjadi mendidih. Berapa kalor tuh yang dibutuhkan, Pak? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Cara kita mengetahuinya dapat digunakan rumus berikut ini. Nah, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Di mana Q adalah kalor yang diperlukan, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis. Kalor jenis ini adalah kemampuan benda untuk menyerap kalor. Jadi setiap benda kalor jenisnya pasti berbeda. Dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, kalau disebutkan perubahan suhu itu artinya ada pengurangan. Misalnya suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Misalnya suhu akhir 100, suhu awalnya 80, maka 100 dikurang 80 menjadi 20. Maka perubahan suhunya hanya 20 derajat Celcius. Nah, itu perubahan suhu. Nah, ini untuk rumus. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 500 gram air yang bersuhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? C air atau kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Cara kita menjawab soal hitungan seperti ini. Pertama kita tulis diketahui. Apa yang kita ketahui dari soal? Nah, yang pertama kita ketahui dari soal ini. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram? Nah, dari soal kita tahu yang pertama kali adalah 500 gram. Ya, 500 gram. 500 gram. Nah, 500 gram ini adalah massa, maka diketahui M sama dengan 500 gram. Tapi karena di rumus satuan dari massanya harus kilogram, maka gramnya harus kita ubah ke kilogram. Maka 500 gram sama dengan 0,5 kilogram. Nah, gimana cara ngubahnya, Pak? Gram, ini 500 tinggal dibagi 1000. Nah, ini di SD sudah ada ya, karena dari gram ke kilogram itu naik 3 langkah. Berarti 1000, nolnya 3. Oke, dari soal kita ketahui lagi, kemudian air yang bersuhu mula-mula. Mula-mula itu artinya berarti awal ya. Berarti suhu awalnya ataupun T awalnya, suhu lambangnya T. T awalnya 20 derajat Celcius. Menjadi 100 derajat Celcius. Itu berarti suhu akhirnya 100 derajat Celcius. Maka berapa perubahan suhunya? Berapa delta T-nya? Maka delta T-nya kita cari dengan menggunakan T akhir dikurang T awal. Kita cari langsung di sini. Tidak perlu dijawab nanti. Kalau dijawab, lama kita menjawabnya. Jadi T akhir dikurang T awal. Suhu akhirnya 100, kita kurang 20. Maka perubahan suhunya atau delta T-nya sama dengan 80 derajat Celcius. Kalor jenisnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa kalor yang dibutuhkan. Berarti Q yang ditanya. Q sama dengan berapa? Maka jawabnya, langsung tuliskan rumus. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q-nya kita cari. M-nya 0,5, masukkan 0,5. C-nya 4200, masukkan 4200. Delta T-nya masukkan yang ini. Perubahan suhunya 80 derajat Celcius. Masukkan di sini 80. Ya, jadi 0,5 kali 4200 dikali 80. Kalau ini susah, ini dulu kita kali. 4200 dikali 80. Jadi 336.000 dikali 0,5. 0,5 ini sama dengan setengah ya. Berarti setengah dari 336.000 adalah 168.000 Joule. Maka kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air tadi adalah 168.000 Joule. Ingat, di akhir harus tulis satuannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Soal yang kedua. Kalor sebanyak 84.000 Joule diberikan pada 5 kg air yang suhunya 35 derajat Celcius.
Maka tentukan suhu air setelah diberikan kalor. C-nya 4200 karena air ya. Oke, yang diketahui dari soal nih. Angka ini apa nih? Kalor sebanyak berarti Q. Q yang kita ketahui 84.000 Joule. Kemudian diberikan pada 5 kg air. Kilogram berarti massa. M sama dengan 5 kg. Tidak perlu kita ubah lagi karena sudah dalam kilogram. Kecuali dia dalam gram, harus kita ubah ke kilogram. Nah, kemudian ada lagi yang bersuhu. Nah, suhunya ataupun suhu awalnya sebelum dipanaskan, suhu awalnya adalah 35 derajat Celcius. T awal 35 derajat Celcius. Dan kalor jenisnya atau C-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka apa yang ditanya? Yang ditanya adalah suhu air setelah diberikan kalor. Berarti suhu akhir karena setelah. Kalau sebelum berarti suhu awal ya. Setelah diberikan kalor berarti T akhir, suhu akhir. Nah, jawabnya adalah kita cari dulu. Q sama dengan M kali C dikali T. Delta T. Kita tulis rumusnya dulu. Nah, muncul pertanyaan. Pak, yang ditanya adalah T akhir, bukan Q yang ditanya. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Nah, rumusnya kita tulis dulu supaya kita dapat mengubah rumusnya. Setelah kita ubah rumusnya menjadi seperti ini. Delta T sama dengan Q per M dikali C. Loh, Pak, kok bisa gitu? Nah, kita gunakan segitiga. Bentar ya. M C delta delta T. Kita buat segitiga di sini. Ini kita garis. Kita bagi 3. Oke. Nah, seperti ini. Kenapa Q letaknya di atas? Karena untuk mencari Q, kita tahu bahwa untuk mencari Q, rumusnya semua yang lainnya harus dikalikan. Sehingga hasilnya pasti Q lebih besar daripada yang lainnya. Maka Q karena lebih besar letaknya di atas. Q di atas MC delta T. Nah, sekarang yang kita tanya adalah delta T. Ya, delta T letakkan di sebelah kiri, maka rumusnya seperti ini, Q per M dikali C. Nah, kalau yang ditanya C, maka rumusnya Q per M dikali T. Kalau yang ditanya M, maka rumusnya Q per C dikali delta T. Nah, karena di soal yang ditanya delta T, maka rumusnya Q per M dikali C. Ya, Q per M dikali C. Langsung masukkan angkanya. Q itu 84.000, M 5, C-nya 4.200. Kita kalikan dulu 5 kali 4.200. Nah, 84.000 dibagi 21.000. Maka delta T-nya adalah 4 derajat Celcius. Sudah selesai? Apakah sudah selesai menjawabnya? Sudah dapat hasilnya? Belum. Karena yang kita tanya adalah T akhir, suhu akhir. Sedangkan yang baru kita dapat adalah perubahan suhunya. Maka cara mencarinya, jadi delta T itu kan rumusnya T akhir dikurang T awal ya kan? Nah, karena yang ditanya ini, delta T kan sudah kita ketahui, maka delta T langsung kita masukkan di sini 4. Suhu awalnya kan kita sudah tahu juga 35 derajat Celcius, maka masukkan di sini 35. Jadi seperti ini. Nah, 4 sama dengan T akhir dikurang 35. Nah, gimana tuh Pak supaya T akhirnya pindah ke sebelah sini, 4-nya pindah ke sebelah sini? Ya gampang, tinggal kita pindahkan. Nih, ini pindah ke sini. T akhirnya pindah ke kiri dari sama dengan supaya letaknya bertukar. Ya, jadi sudah seperti ini benar. Maka dia berubah seperti ini. T akhir sama dengan negatif 35 dikurang 4.
Oh Pak, kenapa 4-nya ada negatif? Kenapa 35 ada negatif? Karena T akhir pindah ke sini, 4 pindah ke sini. Ya, ketika T akhir pindah, 35-nya kan masih ada negatif di sini, masih ada tanda kurang. Maka dimasukkan ke sini, kurang 35. Nah, sekarang 4-nya kan tidak ada tanda kurang. Nah, kenapa bisa ada tanda kurang? Karena kalau dia pindah ruas, pindah ke sebelah kanan sama dengan, maka dia berubah menjadi negatif. Nah, ini negatif. Ya, dia berubah menjadi negatif. Kemudian gimana? T akhir, karena ini negatif, dengan negatif bertemu jadi positif. Jadi T akhir sama dengan 35 ditambah 4. Ya, 35 ditambah 4. Maka T akhirnya atau suhu akhirnya adalah 39 derajat Celcius. Nah, mengalami peningkatan suhu. Yang awalnya 35 berubah menjadi 39 derajat Celcius. Oke. Demikian penjelasan Bapak pada video pembelajaran kali ini. Untuk jauh lebih memahami materi ini, silahkan kalian kerjakan tugas 12 ini pada kertas double folio bergaris. Kerjakan. Nanti dikumpulkan pada saat tanggal yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.